Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Wulansari dari kelas 18C Universitas Tangerang Raya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang bahan baku dan teknologi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Bahan baku. Bahan baku adalah berbagai bahan yang digunakan untuk membuat barang jadi. Bahan tersebut akan menempel menjadi satu barang jadi. Dalam suatu perusahaan, bahan baku adalah bahan penolong yang memiliki arti penting, karena hal tersebut sangat penting untuk membuat adanya proses produk hingga hasil produksi. Di dalam suatu industri, baik itu industri dalam rumahan dan juga industri berskala besar, tentu sudah pasti memiliki bahan baku yang jenis dan prosesnya diolah untuk dijadikan suatu produk final. Jadi, bahan baku adalah suatu bahan yang bisa digunakan dalam membuat suatu produk. Bahan baku akan menunjukkan suatu produk jadinya, bahkan yang disebut suatu bentuk barang jadi, sehingga bahan tersebut bisa diperjualbelikan dan disalurkan, yang di dalamnya terdapat biaya ongkos kirim, harga bahan, penyimpanan, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis bahan pada bahan baku. Saat ini, pencatatan pada berbagai jenis laporan keuangan dan penggolongan pada jenis bahan baku berperan penting untuk para pebisnis. Sebagai pebisnis, Anda harus bisa mengerti tentang jenis apa saja yang termasuk dalam berbagai jenis bahan pokok utama atau bahkan bahan pendamping tersebut. Gunawan Adi Saputro dan Marwan Asri menjelaskan bahwa ada dua jenis bahan baku, yaitu 1. Bahan baku langsung, 2. Bahan baku tidak langsung. Pertama, bahan pokok utama ini bisa dikatakan sebagai direct material ataupun bahan baku langsung. Bahkan, pengertian lainnya dari bahan baku langsung adalah bahan pokok utama yang terpenting dari suatu barang jadi yang diproduksi oleh perusahaan. Meskipun biaya yang dikeluarkan dalam hal membeli suatu bahan pokok bahan langsung sangatlah berhubungan dengan barang produksi. Yang kedua, yaitu bahan baku tidak langsung. Bahan baku tidak langsung adalah nama lain dari bahan pokok pendamping dari bahan baku utama. Namun, pengertian lain dari bahan pokok tidak langsung adalah suatu yang berperan langsung dalam bahan utama pada kegiatan proses produksi. Namun, bahan ini tidak secara langsung terlihat pada suatu barang jadi yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Faktor yang mampu mempengaruhi bahan baku. Sebagai pebisnis, Anda harus mengetahui faktor apa saja yang mampu mempengaruhi bahan baku. Sebagian besar orang mungkin akan menganggap bahwa bahan baku memiliki sifat yang tidak terbatas, bahkan bisa diperoleh dengan mudah. Anggapan ini akan menyebabkan mereka melakukan kesalahan kegiatan dalam melakukan berbagai penghitungan dengan tepat pada bahan bakunya. Untuk itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi komponen setiap bahan dalam membuat suatu produk. Nah, berbagai faktor yang mampu mempengaruhi bahan baku adalah sebagai berikut. 1. Model pembelian bahan baku. Model ini akan mempengaruhi nilai atau jumlah persediaan bahan baku dalam suatu kegiatan usaha atau bisnis. Dengan model pembelian bahan yang dilakukan secara berbeda, maka nilai total pembelian optimal yang dihasilkan pun akan berbeda. Contoh sederhananya, dalam suatu pembuatan meja, tentu model pembelian kayu dan juga paku memiliki harga yang berbeda. Hal ini juga berlaku pada industri manapun. Seluruh bahan mempunyai fungsi dan model yang berbeda tergantung pada peruntukannya. Sehingga jangan pernah melupakan berbagai kehadiran hal ini sebagai faktor penting yang juga mempengaruhi tingkat keberadaan bahan mentah untuk suatu industri. Harga bahan baku. Faktor harga bahan baku adalah landasan atau dasar untuk para pengusaha
yang menyiapkan suatu penghitungan yang harus bisa disediakan agar nilai investasi ini berhubungan dengan kepentingan bisnis. Sehingga penting untuk memperhatikan setiap pergerakannya saat itu. 3. Perkiraan penggunaan bahan baku. Dalam menggunakan bahan baku, tentu setiap pebisnis memiliki pengukuran biaya perusahaan manufaktur dalam mencatat berbagai lama bahan tersebut akan digunakan untuk proses membuat produk jadi. Ternyata hal ini pun menjadi faktor yang mempengaruhi bahan baku loh, karena perkiraan dari jumlahnya yang digunakan dalam suatu proses saat ini akan menjadi patokan utama untuk produksi barang yang akan datang. Selanjutnya, ada biaya persediaan bahan baku. Dalam hal membeli bahan baku, perusahaan pasti memiliki biaya yang terpisah dengan pembelian lainnya, yang mana perusahaan akan memperhitungkan berapa biaya yang diperlukan untuk membelinya. Selain itu, berapa lama bahan tersebut bisa bertahan, sehingga kehadirannya sangat mempengaruhi. Yang kelima, ada kebijakan pembelian bahan baku. Faktor ini akan sangat mempengaruhi kebijaksanaan pembelanjaan dalam suatu perusahaan. Hal tersebut sangat berhubungan dengan ketersediaan bahan baku dan bagaimana cara agar ketersediaan bisa tetap terjaga. Selain itu, berapa besar biaya yang bisa digunakan untuk berinvestasi dalam persediaan bahan baku ini akan dipengaruhi berbagai hal tersebut. Yang keenam, ada penggunaan bahan baku secara real time. Hal tersebut sangat berkaitan dengan penggunaan sebenarnya dari suatu bahan, namun produk yang sebelumnya pun harus sudah dilakukan. Hal ini bisa disebut dengan penggunaan nyata dari bahan yang satu ini untuk membuat suatu barang. Sehingga suatu faktor yang satu ini harus bisa mendapatkan perhatian lebih dan bisa menjadi suatu patokan pada biaya produksi selanjutnya. Yang ketujuh, ada waktu tunggu pemesanan bahan baku. Faktor yang satu ini sangat berkaitan dengan tenggat waktu yang dibuat saat pemesanan bahan dilakukan dan setelah bahan tersebut bisa disampai tangan. Tentunya, hal ini akan berhubungan langsung dengan pemesanan persediaan dan waktu penyimpanan dari bahan ini. Sehingga, waktu tunggu atau load time ini sangat penting untuk diperhatikan, karena jika diabaikan akan menyebabkan terjadinya kekurangan pada bahan tersebut. Yang kedelapan yaitu ada pembelian kembali. Ada juga pembelian kembali yang pasti akan selalu dilakukan secara rutin oleh perusahaan guna menjaga agar ketersediaan bahannya bisa selalu aman. Melakukan pembelian kembali ini akan memberikan pertimbangan pada waktu tunggu yang diperlukan, sehingga nantinya bahan baku yang datang dengan tepat akan sesuai dengan saat perusahaan memerlukannya. 9. Ada pengamanan persediaan. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa ketersediaan dari bahan ini mampu memberikan keamanan dalam hal produksi. Untuk itu, umumnya perusahaan sudah memiliki persediaan pengamanan yang baik untuk memastikan bahwa produk tersebut bisa tetap ada saat diperlukan. Umumnya, persediaan ini mempunyai jumlah yang tidak banyak dan hanya digunakan pada suatu waktu tertentu saja. Yang terakhir, ada biaya penyimpanan. Faktor terakhir yang mampu mempengaruhi bahan baku adalah biaya penyimpanan dari bahan tersebut. Hal ini sangatlah penting, namun entah kenapa banyak yang mengabaikan hal tersebut. Padahal, bila biaya penyimpanan ini bisa diperhitungkan, maka akan mampu memberikan perubahan yang besar pada bahan baku ini. Untuk itu, pastikanlah untuk memperhatikan hal ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tentang teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan,
dan juga merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. Jika dilihat dari kacamata sejarah, TIC atau Teknologi Informasi dan Komunikasi sesungguhnya sudah mulai dikenal manusia sejak beratus-ratus berabad-abad tahun yang lalu. Sejak manusia diciptakan di muka bumi ini, manusia sudah mulai mencoba berkomunikasi dengan simbol-simbol dan isyarat. Hal ini merupakan titik awal perkembangan TIC atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Saat ini, jarak dan waktu seakan tidak lagi menjadi halangan dalam berkomunikasi. Orang yang berbeda pulau atau bahkan berbeda negara sekalipun sudah mampu melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan teknologi atau elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-library, e-laboratory, email, dan sebagainya. Atau yang sekarang sedang tren juga, e-commerce. Dengan hal tersebut, dimensi ruang dan waktu tidak lagi menjadi hambatan. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi, handphone, PDA, laptop, hingga platform sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Perkembangan TIC pun semakin pesat seiring dengan ditemukannya alat-alat yang lebih canggih. Jadi, kita sekarang akan membahas mengenai dampak-dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sisi positif dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat banyak. Beberapa di antaranya dapat dilihat dari terbantunya beberapa bidang berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan. Teknologi informasi komunikasi telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran itu, yakni dari pelatihan ke penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau di mana saja, dari kertas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Oleh sebab itu, sangat memungkinkan sekali saat ini proses belajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas. Antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa, dapat terhubung dalam proses belajar menggunakan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Dari sisi waktu dan biaya dapat diefisiensikan. Dan saat ini proses belajar online atau e-learning terus berkembang. E-learning dapat dikembangkan sekaligus untuk mengajar, memberikan tugas, hingga tempat mengumpulkan tugas secara daring. Yang kedua ada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan teknologi informasi dan komunikasi pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penggunaannya, atau juga dapat mengetahui penanganannya. Teknologi informasi dan komunikasi juga dipakai pada pencitraan alat-alat medis seperti CT scan atau MRI. Bidang transportasi. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada bidang transportasi, misalnya di teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang, terdapat fitur pilot otomatis yang dikendalikan dengan program komputer. Yang keempat, ada bidang jasa pengiriman jasa. Pengiriman saat ini semakin maju. Jika dahulu pengiriman paket tidak tahu kapan akan sampai, sekarang paket yang dikirim dapat dilacak posisinya secara real time.
Hal ini membuktikan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya. Yang kelima ada bidang bisnis dalam bisnis. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Yang terakhir ada bidang perbankan. Salah satu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam perbankan adalah fitur internet banking. Kini nasabah bisa dengan mudah melakukan berbagai transaksi perbankan hanya dengan membuka situs layanan dari bank. Bahkan, sudah berkembang pula mobile banking yang memungkinkan transaksi perbankan dilakukan lewat ponsel pintar. Teknologi informasi dan komunikasi turut memunculkan sejumlah dampak negatif yang merugikan. Laman Rumah Belajar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, beberapa hal ini dapat menjadi efek samping dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di antaranya, ada pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ada yang disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, biasanya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan tanpa seizin pembuat karya, hingga pemakaian tanpa seizin pembuat. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Kejahatan cyber atau cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar, dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang ketiga ada pornografi, perjudian, dan penipuan. Ketiga hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang terakhir ada penyebaran malware. Malware adalah program komputer yang sifatnya mencari kelemahan software. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contohnya, malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Demikianlah presentasi dari saya mengenai materi kali ini, yaitu tentang bahan baku dan teknologi. Bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi dengan memberikan saran dan mungkin ada hal yang akan kita bisa diskusikan, aku minta tolong tinggalkan komentarnya di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.